Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yakni yang pertama pemateri kita, beliau Bapak Agung Sugiarto. Yang saya hormati beliau Ustadzah Siti Widyastuti selaku Kepala SD ITI Ihsanul Fikri. Yang saya hormati pula kepada seluruh ustadz-ustadzah yang hari ini ikut mendampingi anak-anak jenjang 5, baik itu humas maupun wali kelas. Yang tak terlupa yang saya sayangi anak-anakku kelas 5, jenjang 5, baik ikhwan maupun akhwat yang tentunya berbahagia pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah memberikan kita kesempatan nikmat berupa sehat, nikmat untuk menghirup nafas di pagi hari, yang tentunya kita berharap semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad alaihi wasallam yang tentunya senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak yang Ustaz sayangi, perkenankan Ustaz di sini selaku pembawa acara dan juga nanti akan merangkap sebagai moderator, akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tilawah murojaah bersama. Acara yang ketiga adalah sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Kepala Sekolah. Kemudian akan dilanjutkan acara keempat yang acara inti, dan acara kelima adalah penutup. Untuk membuka acara ini maka marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakan kalimat basmalah dapat memperlancar acara kita pada hari ini. Baik, acara selanjutnya adalah murojaah bersama. Mari anak-anak kita murojaah bersama. Murojaah surat Asy-Syams. Abada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bi taqwaha idzin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fatandama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Shadaqallahul 'azim. Memasuki acara yang ketiga adalah sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Siti Widyastuti. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad.
Yang terhormat Kak Sinyo Eki selaku narasumber kita pada kegiatan seminar pagi hari ini. Yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah, para pengampu kelas 5 dan juga segenap panitia, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, yang pertama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, limpahan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan insyaallah dalam sebuah kegiatan yang penuh manfaat ya, dan berkah bagi kita semuanya. Tak lupa salawat dan salam mari selalu kita haturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita yang teladan terbaik bagi kita semuanya. Mudah-mudahan syafaatnya terlimpah untuk kita semuanya. Anak-anakku yang Ustazah sayangi, kita hidup pada sebuah masa yang berbeda ya, dimana dulu waktu Ustazah masih seusia kalian, tantangannya berbeda dengan kalian di saat ini. Dulu kalau Ustazah bermain ya, paling banyak permainan yang fisiknya itu bergerak, melibatkan fisik, melibatkan hubungan interaksi antara satu anak dengan anak yang lainnya, yang lari ke sana dan kemari dan sebagainya. Nah, tapi kalian itu pada masa yang berbeda. Saat ini perkembangan teknologi berkembang begitu sangat pesatnya ya. Kalau dulu mungkin televisi saja di zaman Ustazah semasa sosial kalian itu belum banyak yang punya. Paling satu kampung yang punya hanya satu orang saja. Handphone juga belum ada. Adanya baru pesawat telepon ya, itu pun juga belum semuanya punya. Tetapi di masa kalian handphone itu hampir semua orang, bahkan ya lebih mudah mencari orang yang tidak punya handphone, tidak punya televisi daripada yang punya handphone maupun televisi. Nah, tentunya karena kita hidup pada masa yang berbeda, tantangannya juga berbeda. Kita harus menghadapinya dengan cara yang berbeda pula. Nah, teknologi itu bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, tapi teknologi itu harus kita pelajari, kita kuasai. Kenapa? Karena teknologi itu tergantung siapa yang memakainya, ya. Tapi teknologi itu diletakkan di tangan kita, ya, diletakkan di tangan kita. Ketika teknologi itu dipegang oleh orang-orang yang solid, insya Allah manfaat akan bisa didapatkan. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anak dibersamai oleh seorang pakar ya, pakar di bidang media. Beliau sudah berkiprah banyak di dunia ini ya, berkaitan dengan dunia maya. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita semuanya ya, anak-anak siapkan juga nanti pertanyaannya, apa yang akan beliau sampaikan nanti akan sangat dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari ya. Maka kalau tadi kita harus memegang teknologi di tangan kita itu, jangan sampai kita menjadi korban teknologi, tapi harus menjadi orang yang menguasai teknologi untuk kebaikan, bukan menjadi korbannya, tapi menjadi pelaku yang menggunakan teknologi nanti untuk kebaikan, untuk kemaslahatan ya, kemanfaatan di lingkungan sekitar kalian. Mungkin itu ya sebagai pembuka, karena waktu sudah siang dan hampir hari ini juga ada kabar kalau akan ada pemadaman ya, supaya nanti bisa optimal apa yang akan beliau sampaikan. Secara resmi Ustazah buka kegiatan pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lagi silakan persiapkan hati, persiapkan pikiran anak-anak, persiapkan catatan dan pertanyaan. Manfaatkan momentum pagi hari ini, kegiatan seminar pada pagi hari ini untuk menambah wawasan kalian semuanya. Demikian dari Ustazah. Bila kita berbuat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami haturkan terima kasih kepada Ustazah Sidi yang sudah
memberikan sambutan pada pagi hari ini. Baik anak-anak, acara selanjutnya adalah acara inti. Nah, di sini Ustadz akan sedikit mengenalkan siapa beliau. Ada yang sudah kenal beliau? Belum ya? Beliau itu nama penanya ya. Jadi kalau nama asli beliau adalah Pak Agung Sugiarto. Nah, beliau ini nama penanya atau sering dikenal sebagai Pak Sinyo Edi. Beliau merupakan pembicara yang luar biasa. Beliau sangat menguasai di bagian psikologi, khususnya kasus anak-anak zaman sekarang yang sangat berkaitan dengan gadget. Nah, langsung saja kita panggil pematerinya, ya kita persilakan. Tapi sebelumnya kita ingin ngecek lagi dari jargon yang awal, ya. 1, 2, 3. Generasi Z, aku pandai menggunakan handphone. Langsung saja kita persilakan pematerinya dengan mengucapkan takbir 3 kali. 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami silakan kepada beliau di sini lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang luar biasa dengan sumber daya yang luar biasa untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita bagaimana di era digital yang luar biasa ini kita sebagai, bukan kita ya, teman-teman sebagai generasi Z dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Sholawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan tentunya orang-orang yang mengikuti sunnah beliau. Langsung saja Kak Sinyo mulai ya, karena nanti jam 9:30 rencana mau mati listriknya. Tadi sudah dikenalkan nama asli Kak Sinyo Agung Sugiarto, tapi biasa dipanggil Kak Sinyo. Kak Sinyo adalah pendiri Yayasan Peduli Sahabat, yayasan yang mendampingi anak-anak yang kecanduan game, gadget, pornografi, dan yang mempunyai orientasi non heteroseksual. Jadi ada homoseksual, biseksual, dan sebagainya yang ingin tetap stay di jalan Allah. Kak Sinyo asalnya dari Kota Magelang, Jawa Tengah, tapi kerjanya di Kabupaten Bogor. Jadi rumah Kak Sinyo masih di Magelang, pulangnya sebulan sekali. Kak Sinyo adalah dulu suka menulis. Jadi Kak Sinyo ketika suka main game sama dengan teman-teman itu berpikir bagaimana caranya supaya main game tapi menghasilkan uang. Nah, waktu itu ada majalah namanya Hot Game. Hot Game itu adalah majalah terlaris di Gramedia. Kak Sinyo menulis di kolom Winning Eleven atau Pro Evolution Soccer dan review game-game horror. Kemudian oleh Gramedia itu diminta untuk menulis di majalah, dibikin majalah namanya majalah Winning Eleven. Jadi Kak Sinyo waktu itu dihargai 1 lembar 50.000. Nah, ini per bulan laku 9.000 eksemplar. Setahun 2 kali. Nah, Kak Sinyo dapat 3,5 juta waktu itu. Jadi Kak Sinyo beli PS3 masih awal-awal keluar kan harganya 6 juta ya. Itu beli memakai hasil dari menulis. Jadi teman-teman kalau punya hobi jangan cuma menghabisin uang dari orang tua, tapi bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan uang juga. Baik, sampai sekarang Kak Sinyo masih suka menulis, salah satunya di majalah Smartin Solo, majalah nasional. Lumayan 1 lembar dikasih 150.000. Kemudian ya 1 lembar kuartal dikasih 150.000. Lumayan untuk jajan. Nah, ini buku-buku karya
cuma sampai 3 edisi ya karena sibuk. Kemudian ini beberapa karya Kak Sinyo dan beberapa kali juara lomba juga. Contohnya 2019 juara 1 menulis status di Facebook. Jadi nulis status dapat hadiah 7 juta. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama, Kak Sinyo ingin mengingatkan kalian, ingin mengingatkan bahwa kenapa sih teman-teman kalau bangun tidur bingung mau ngapain? Karena teman-teman nggak punya tujuan hidup yang jelas. Coba bangun tidur bingung kan mau ngapain? Ya karena disuruh-suruh sama orang tua, sama ustadz ustadzah, suruh sholat, suruh puasa, suruh zakat, tapi nggak memahami kenapa saya harus sholat, kenapa saya harus puasa. Itu banyak teman-teman yang akhirnya ketika bangun tidur bingung mau ngapain. Nah, kasih contoh. Kita kalau nggak punya tujuan, maka ya nggak jelas. Misalnya, bro, kamu mau ngapain hari ini? Saya bingung mau ngapain. Ya sudah, nggak ada yang dikerjakan kan. Tapi kalau Kak Sinyo, saya mau main ke Balai Kota Surabaya. Ini ada di Surabaya, Balai Kota. Maka ini teman-teman tujuannya sama, mau ke Balai Kota Surabaya. Ada yang naik bus, ada yang naik pesawat, ada yang naik kereta eksekutif, ada yang naik ekonomi. Jalannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Contohnya, Kak Sinyo, saya mau berangkat dari Jakarta naik kereta eksekutif. Berarti buka aplikasi Traveloka atau tiket.com, beli Jakarta Surabaya ke Gambir, naik Grab, nanti di Gambir nunggu kereta eksekutif sampai di Surabaya. Seperti itu. Jelas kita hidup mau ngapain. Ustadz Hasini, Ustadz Heri, beliau tiap hari sudah jelas hidupnya. Bangun tidur, sholat tahajud, kemudian sholat subuh, zikir pagi petang, kemudian bikinin teh suami dan anak-anak tercinta. Kenapa? Tujuan hidupnya sudah jelas, arahnya kemana. Jadi kalau kita punya tujuan hidup nih, kasih contoh di tengah itu, maka kita akan melakukan step-step, langkah-langkah, tahap demi tahap. Saya ingin jadi apa? Seperti itu. Nah, Kak Sinyo ingin mengingatkan apa sih tujuan kalian hidup di dunia ini. Nah, coba bayangkan ini, lihat ada library A, perpustakaan A. Sambil dicatat ya, jangan lupa ntar ditanya sama ustadz ya. Ini perpustakaan A. Isinya huruf-huruf balot, tahu ya balot? Dari huruf A sampai Z, jumlahnya jutaan, ditata rapi. Oke? Nah, di sebelahnya ada perpustakaan B, sama persis. Jadi sama persis, ada perpustakaan A dan B. Nah, jika terjadi gempa, tiba-tiba gempa, geduk-geduk 7 skala Richter selama 5 menit, 2 hari kemudian kita masuk ke perpustakaan A. Ternyata memang betul semuanya berantakan, debunya banyak, huruf-hurufnya berjatuhan. Tapi anehnya, kalian melihat ada tulisan Sinyo, ada tulisan Siwi. Maka otak kita akan mengatakan apa? Oh, Kak Sinyo itu kebetulan pas gempa ada tulisan jatuh SINYO WISI. Betul seperti itu? Itu kebetulan Kak Sinyo. Nah, kalau kita masuk di sebelahnya di perpustakaan B, anehnya kita dibuat Masya Allah. Tidak seperti di perpustakaan A, sudah bersih, rapi, bahkan tulisan balok-balok tadi membentuk sebuah novel kesukaan kalian.
Ustazah Siwi lihat sebelah kanan. Di sebelah kanan temboknya ada bab 1. Suatu hari ada seorang laki-laki jatuh gedubrak. Sampai di belakang perpustakaan novelnya selesai. Maka otak kita akan mengatakan apa? Kasihnya ini mah nggak mungkin kalau kebetulan. Ini ada yang mengerjakan, ada yang membuat, betul? Nah, inilah alam semesta ini. Kalau ada di dunia ini orang nggak mengakui Tuhan, nggak mengakui alam semesta ini ada yang membuat, maka dia tidak normal otaknya. Kasih contoh. Andaikan jika di dunia ini tidak ada bakteri pengurai itu kalau ada jasad mati atau jadi mayat diurai jadi tanah. Andaikan di dunia ini tidak ada bakteri pengurai, dalam waktu 2-3 bulan akan ada tumpukan lalat setinggi 2-3 cm di seluruh dunia. Itu baru lalat. Bayangkan manusia wafat, kambing mati, ayam mati, gak ada bakteri pengurai, dunia ini akan penuh. Kalau gak percaya, kan teman-teman tangannya 2, kakinya 2, telinganya 2. Pernah gak kepikiran kenapa Tuhan atas Sang Kholik tidak menciptakan kita buang air besar berbarengan di jam 7 pagi? Bayangkan jam 7 pagi di seluruh dunia buang air besar semua. Kira-kira dunia seperti apa? Jadi alam semesta ini seperti perpustakaan B. Detailnya luar biasa. Sistemnya tidak ada yang salah. Kalau ada orang mengatakan, Kak Sinyo, alam semesta ini kebetulan meleduk dor jadi bumi, otaknya nggak normal. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Apakah Buddha? Apakah Hindu? Apakah dewa-dewa? Atau siapa? Kita kasih nama X. Oke, kita belum tahu siapa namanya. Supaya apa? Teman-teman nanti percaya dengan akidah yang sekarang dipegang. Oke. Teman-teman tahu materi? Materi adalah segala sesuatu, semua zat yang dilingkupi oleh ruang dan waktu. Apa ruang? Ruang dimensi. Ini ruang. Bumi ruang, alam semesta ruang. Apa waktu? Waktu kalau bahasa fisikanya nanti bisa tanya sama Ustazah Siwi. Seperti ini contohnya. Kasihnya ngomong seperti ini, bla 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 bla. 5 menit kemudian kasihnya ngomong yang sama, tidak mungkin itu namanya waktu. Sekarang Kak Sinyo tanya, di alam semesta ini kira-kira ada nggak yang bukan materi? Jin materi, malaikat materi, ada nggak? Ada yang nggak bukan materi? Nggak ada. Materi semuanya? Ya, Kak Sinyo kunci ya, nggak boleh ditarik. Sekarang bayangkan, jika di dunia ini yang hidup di permukaan dunia hanya ada jenis kelamin laki-laki, kita bisa menyebut laki-laki nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada pembandingnya. Kita bisa menyebut laki-laki karena ada perempuan. Kita bisa menyebut bulan karena ada kotak segitiga. Kita bisa menyebut seseorang tinggi karena ada yang pendek. Kita bisa menyebut materi jika ada imateri, zat yang tidak terlingkupi oleh ruang dan waktu. Jika kita membandingkan laki
Nah, materi dan imateri mestinya karakternya berkebalikan. Contohnya, kalau materi hancur, imateri harus abadi. Kalau materi lemah, imateri harus maha kuat. Kalau materi jumlahnya banyak, imateri harusnya tunggal. Kalau materi dicipta, imateri mencipta. Nah, cari imateri di dunia ini di semua agama yang teman-teman ketahui. Agama Nasrani imaterinya seperti ini, yang sebelah kanan bukan, Yesus mati dan sebagainya. Coba Buddha mati. Imateri yang karakternya seperti ini cuma ada di Islam yang masuk akal. Jadi teman-teman mestinya bersyukur sudah terlahir dalam keadaan di Islam. Sehingga tujuan hidup kita apa? Tujuan hidup kita apa? Kembali ke surganya Allah. Kampung halaman kita pertama kali adalah surga. Nah, mestinya teman-teman tujuan hidupnya adalah mencapai kampung halaman kita, surganya Allah. Jangan yang sebelahnya, jangan yang di neraka. Oke. Nah, langsung ke gadget sekarang. Jadi teman-teman sekarang kalau bangun tidur sudah punya tujuan hidup. Oh iya, ternyata secara akal agama Islam adalah agama yang benar. Bukan paling benar, benar. Yang lainnya salah. Nah, gadget itu awalnya dibikin manusia untuk kebaikan. Gak ada gadget kok untuk hal sesuatu yang buruk, gak ada. Awalnya orang menciptakan teknologi untuk kebaikan. Contohnya dulu Ustazah Sivi kalau mengirim surat ke bapak waktu kuliah itu pakai nulis surat, masukkan ke namanya box bus surat, warnanya oranye, di pinggir jalan dimasukkan, dikasih perangko, nanti sampai 2-3 hari kemudian. Teknologi ada yang namanya email, electronic mail. 1 detik dikirim, sudah sampai ke tempat tujuan. Nah, sayangnya tidak semua orang di dunia ini isinya orang baik, isinya juga ada yang jahat. Nah, kalau Ustazah Siwi, Kak Sinyo, para ustadzah sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk. Nah, kalau teman-teman ini minta maaf, masih banyak yang kadang, naudzubillah ya, tersesat sampai menghabiskan waktu. Minta maaf, nanti ada gambar mbak-mbak yang Tante Sunadi. Nah, teknologi pada dasarnya dia tergantung dari orang di belakangnya, man behind the gun. Tergantung, senjata itu tergantung dari orang di belakangnya. Misalnya kasihnya punya pisau, mau untuk bunuh orang, berarti pisaunya digunakan untuk jahat. Tapi pisaunya bisa kasihnya gunakan untuk motong-motong kue, berarti pisaunya untuk kebaikan. Oke? Jadi teknologi nggak ada baik atau buruk. Yang baik atau buruk adalah penggunanya. Kita ambil yang positif dulu. Kasihnya positifnya teknologi apa? Oke. Dulu nih, Ustazah Siwi kasihnya kalau baca seperti ini. Ngambil di perpustakaan, baca majalah, nanti ganti lagi, ambil majalah lagi, capek. Zaman sekarang seperti apa? Kita
zaman sekarang. Berbagai majalah dimasukkan di sini dalam satu tab. Luar biasa, perbandingannya beda sekali. Jadi majalah sekarang nggak perlu dalam satu tablet, satu HP kita bisa menyimpan beribu-ribu majalah, bahkan bisa digerak-gerakkan gitu. Ya, itu perbedaan majalah zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, beberapa nilai positifnya teknologi. Satu, mengasah kreativitas dan ilmu pengetahuan. 15 merek terkenal di dunia didominasi teknologi. Tahun 90-an ke bawah didominasi oleh makanan, minuman, otomotif. Contohnya Coca-Cola Company dengan produknya Sprite, Fanta, itu mendominasi puluhan tahun sebagai perusahaan terkaya di dunia. Sekarang yang terkaya siapa nomor 1? Apple. Nomor 2 Google. Orang terkaya di dunia pendiri Amazon. Pertanyaannya, mana umat muslim? Coba. Umat muslim, minta maaf teman-teman, kalau lihat di Jakarta, di Depok, Bogor, umat muslim itu ya kalau mau mendirikan pondok, mendirikan masjid, minta maaf, ngemis di pinggir jalan. Pak, mari Pak masuk surga, itulah umat muslim. Kenapa? Gak mau menguasai teknologi. Teknologinya cuma untuk main-main melulu. Jadi ya minta maaf, kalian punya PS3, Xbox Next Generation, Xbox One, PS4 digunakan apa coba? Untuk main. Di Eropa dan Amerika sudah digunakan untuk bidang kesehatan dan sebagainya. Contohnya, di sana orang yang kena penyakit Parkinson, tahu Parkinson? Parkinson itu penyakit seperti orang tua gini. Itu kalau di Indonesia menggunakan perawat gajinya 2 juta tiap bulan. Kita menggunakan nggak usah yang mahal-mahal, PS3 dikasih kinetik atau Xbox 360. Itu kita main pingpong sambil gerak gitu. Jadi nggak perlu perawat. Itu di sana digunakan untuk kebermanfaatan umat. Gunanya yang lain, penyaluran emosi. Setiap hari kalian mengalami tekanan, stres. Di sekolah suruh belajar, rumah suruh belajar, akhirnya kalian stres. Nah, bermain di teknologi ini lewat main game, nonton film itu melepas emosi kita. Sayangnya teman-teman kalau main game, kalau nonton film yang keluar, minta maaf, kaki 4, anjing, anjay, anjrit, itu kan kaki 4 itu. Anjay, kasihnya anjay, itu tuh maksudnya anjing. Mestinya apa kita? Dok, kalau pas main PUBG, dok, astagfirullah mi, aku mati mi. Gunakan kata-kata yang baik. Kemudian mengasah interaksi dan kompetisi. Anak-anak sekarang luar biasa percaya dirinya. Di YouTube jadi YouTuber, menulis, sekarang banyak platform menulis. Anak-anak sekarang percaya dirinya luar biasa. Tapi minta maaf, kadang over pede. Contohnya, kasih lagi nyapu. Kalau zaman dulu, permisi Pak, minta maaf mau numpang lewat. Sekarang, sama sekali nggak mau nyapa.
sudah mudah sekali menguasai kenapa? Teknologi. Tapi hati-hati, ini ada penelitiannya. Kalau nggak percaya nanti bisa dipraktekkan di sekolahan. Hati-hati dengan kata-kata tadi ya, walaupun cuma di media sosial. Nanti teman-teman bisa praktek. Siapkan beras, kemudian masak beras tadi menjadi nasi. Disiapkan 2 botol kaca yang bisa ditutup rapat. Oke. Nasinya dimasukkan di 2 botol kaca tadi. Pakai sendok ya supaya higienis. Ini sampai sekarang masih menjadi misteri. Namanya pseudoscience. Ditemukan Dr. Enomoto ya dari Jepang. Kemudian ditutup, kasih label. Misalnya nasi baik, satunya kasih label nasi buruk. Kemudian nanti minta Ustazah Siwi setiap kalian mau masuk doakan sesuai label. Misalnya kalau nasi baik, kamu baik, cantik, ganteng, kalau buruk, kamu tolol, dongo, anjir, goblok. Nanti lihat sebulan kemudian apa yang terjadi. Aneh, sampai sekarang menjadi misteri. Kok bisa? Jadi nanti yang dikata-katain baik, nasinya tetap utuh. Yang dikata-katain jelek, nanti lama-lama menjamur, menghitam, baunya busuk. Tuh. Itu boleh dipraktekkan di sekolahan kalau nggak percaya, atau di rumah boleh. Nah pertanyaannya, kalau teman-teman setiap ketemu nih, hei anjay, gimana kabarnya anjay? Coba. Jadi kalau ketemu teman-temannya, Masya Allah, gitu ya. Nah ini nanti boleh dipraktekkan ya, Ustazah Siwi, supaya kalau teman-teman nggak percaya boleh dibuktikan. Oke, kita lanjut ya. Negatifnya, ini contoh. Minta maaf karena kasihnya belum bisa bikin video. Ini saya ambil dari internet supaya teman-teman tahu beberapa contoh negatifnya ya. Suka pamer, narsis, selfie gitu ya, pamer gitu. Terus kecanduan like, suka nge-like. Ini namanya nomofobia. Apa nomofobia? Teman-teman belajar di sampingnya ada gadget pasti pusing sendiri. Itu ya, saya yakin kalau Ustazah Siwi sedang isi Zoom, kalian sambil main gadget kan? Ditutup sambil main gadget. Namanya nomofobia. Nah ini penyakit baru. Kalian kalau ke Artos jalan-jalan itu bukannya makan tapi dipoto-foto dulu. Gue di Artos nih. Itu penyakit baru. Kemudian nggak peduli dengan sesama. Ini di Jakarta sudah banyak. Jadi ada ibu hamil masuk di kereta, dibiarin saja, nggak dikasih tempat tidur, tempat duduk. Jadi sudah nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Kemudian kepo dengan kehidupan orang lain. Kemudian ya badan-badan ini tengkunya, leher, aduh pegel nih, capek. Capeknya nggak olahraga tapi capek main gadget. Generasi menunduk ya. Nih nggak jelas, nggak produktif waktunya. Sering
lupa kalau hari ini masuk. Terus pura-pura bahagia, kalian pura-pura bahagia ya. Ketemu teman-teman seakan-akan kalian bahagia padahal kesepian. Jadi memasukkan kehidupan sosial kan kalian. Nah ini nanti juga nanti ada sebagian kasih membahas ya. Kalian susah tidur. Coba kalau disuruh membaca Al-Quran sama Ustaz Yasiri, habis datang kalian sampai di kelas pasti ngantuk kan, disuruh baca Al-Quran ngantuk gitu. Tapi coba Ustaz Yasiri ngambil HP, ayo silakan main PUBG, kalian tahan sampai siang gak ngantuk-ngantuk. Nah, beberapa nilai negatif. Satu, kehilangan fokus. Apa kehilangan fokus? Karena teman-teman terbiasa memakai media, memakai gadget. Akhirnya ketika membaca malas, ketika menulis malas. Kenapa? Huruf dalam majalah diam, sementara media bergerak. Kasihnya coba tes. Apakah teman-teman fokus atau tidak? Dengarkan baik-baik. Kak Sinyo ingin membeli HP seharga 10 juta, tapi ngutang sama Ustazah Siri 5 juta, ngutang sama Ustazah Heri 5 juta. Gimana berapa? Bang, beli HP seharga 10 juta. Alhamdulillah Kak Sinyo hari ini diskon 3 juta. Kak Sinyo membawa HP seharga 7 juta, sisa uangnya 3 juta. 7 tambah 3 berapa? 10. Anehnya Kak Sinyo sampai rumah kan sisa uangnya 3 juta tuh. Aduh, bulan depan cicilannya banyak, mending saya kembalikan 1 juta. 1 juta saya kembalikan ke Ustazah Siri, 1 juta saya kembalikan ke Ustazah Heri. Anehnya, kalau dihitung ulang, hutang Kak Sinyo 4 juta di Ustazah Siri, 4 juta di Ustazah Heri, sisa uang yang Kak Sinyo pegang 1 juta. 4 tambah 4 tambah 1 sama dengan 9 juta. Pertanyaan Kak Sinyo, yang 1 juta hilang kemana? Ini contoh anak-anak kebanyakan main gadget. 1 sama dengan 5, 2 sama dengan 10, 3 sama dengan 15, 4 sama dengan 20, 5 sama dengan 1. Yang jawab 25 pasti gak fokus, kebanyakan main gadget. Penurunan fisik, mental, radiasi, ya jelas. Kemudian anak-anak sekarang suka menipu, nge-cheat. Kenapa? Ya ada laki-laki main game, gamenya jumlahnya banyak, akhirnya suka berbohong. Hei Soyam, gitu kan? Main losaga, di-crack, di-cheat supaya gak mati-mati. Akhirnya kalian suka berbohong, terbiasa berbohong. Kak Sinyo, saya kan perempuan, nggak suka lagi, nggak seperti emas-emas yang suka main game. Sama saja mbak-mbak ini juga suka berbohong. Lewat apa coba? Iklan. Pernah nggak teman-teman yang perempuan nih iklan seperti ini? Pemirsa, belilah Pons, belilah Citra nomor 2 di Indonesia. Pernah nggak lihat iklan seperti itu? Nggak ada kan? Semua nomor 1 bohong. Bahkan sampai ke sekolahan banyak yang berbohong. Contohnya Ustazah Siri mau ngajak teman-teman ke Jawa Timur, mau wisata. Terus Ustazah Siri lupa, astagfirullah nak, Ustazah Siri lupa, tolong kirim foto selfie kalian untuk dijadikan ID card atau card supaya nanti
nanti di Jatim Park nggak hilang. Maka kalian sering kan? Nah malu tuh teman-teman yang ada jerawatnya, akhirnya pakai Oppo atau Vivo, terus level beauty-nya dikirim jadi supaya jerawatnya hilang. Kan berbohong, itu nggak boleh. Dan pornografi. Nah pornografi ini nanti ngeri ya. Kita lihat ya. Melati, bocah perempuan berusia 5 tahun diperkosa oleh Adi, tetangganya sendiri. Korban ditemukan dengan kondisi tak sadarkan diri dan penuh luka di kepala. Adi tega memperkosa Melati setelah lebih dulu memukulnya hingga pingsan. Aksi bejat itu dilakukan pelaku usai menonton video porno. Sadarkah kita, Melati hanya satu dari ribuan kasus nyata. Pada 2014, 133 anak Indonesia menjadi korban kejahatan seksual setiap bulannya. Mengapa ini bisa terjadi? Menurut seorang psikolog asal Amerika, Victor Bicklein, terjadinya kecanduan akan pornografi berkaitan erat dengan meningkatnya kasus kejahatan seksual dan perilaku seks bebas. Bagaimana pornografi membuat Adi kecanduan hingga melakukan aksi tidak bermoral? Ada 4 tahap seseorang telah mengalami kecanduan akan pornografi. Melihat, pertama kali Adi terpapar pada pornografi secara halus dari iklan handuk, iklan pakaian dalam, iklan sabun, iklan parfum, dan berbagai iklan lainnya yang menunjukkan keindahan tubuh wanita. Pornografi samar ini masuk melalui mata untuk menyalakan tombol on di kepala Adi, sehingga mudah memasukkan muatan porno selanjutnya secara bertahap dan bertingkat. Sekali tombol on ini menyala, selamanya ia tidak bisa dimatikan. Pada tahap ini, Adi masih merasa jijik, kaget, dan tidak nyaman. Penasaran dan mulai kecanduan. Bersamaan dengan itu, senyawa kimia alami di otak yang bernama dopamin diaktifkan. Aktifnya dopamin membuat Adi merasa senang dan nyaman, sekaligus secara otomatis penasaran, sehingga membuat Adi ingin melihat konten porno lagi, dan lagi. Perasaan kaget dan jijik yang timbul ketika pertama kali melihat gambar porno secara bertahap menghilang dan berubah menjadi rasa penasaran, membuat Adi semakin terjerumus pada kecanduan pornografi. Berkurangnya kepekaan dan peningkatan level porno. Begitu Adi mulai terjerumus pada kecanduan, Adi mengalami proses yang terus berulang, yaitu berkurangnya kepekaan dan peningkatan level porno. Semula yang suka melihat iklan gaun panjang tanpa lengan, meningkat menjadi suka iklan dengan pakaian mini, kemudian meningkat lagi menjadi gambar porno, dan seterusnya meningkat hingga timbul dorongan kuat untuk meniru apa yang pernah dilihatnya. Pada tahap ini, Adi merasa tidak cukup lagi hanya melihat. Ia terdorong ingin mempraktekkan apa yang dilihatnya. Mulai dari hal paling minim, membuat foto atau video serupa, hingga meniru adegan yang dilihatnya. Itulah proses yang dialami oleh Adi, sehingga ia melakukan kejahatan seksual di usia yang masih remaja. Ya, hati-hati dengan pornografi, terutama yang mas-mas. Itu kalau main PUBG, main game, Mobile Legends, itu kan di sana ada mbak-mbak yang bajunya minim. Nah awalnya bisa cuma melihat mbak-mbak yang bajunya minim, lama-lama sampai nonton pornografi. Kalau sudah nonton pornografi, ya luar biasa ya. Yang perempuan juga hati-hati. Ini warna apa? Sekali lagi, warna apa? Yang kencang? Yang kencang? Iya, Ustadz-ustadzah, ini contoh anak-anak yang tidak fokus, kebanyakan main game. Kan kasihnya tanya ini warna apa? Mestinya kalau kalian fokus, maaf Kak Sinyo, warna apa? Betul kan? Ini warna apa? Ini minta maaf ya karena layarnya proyektornya warnanya sudah mulai memudar. Coba kalian sebutkan warna tulisannya. Warna tulisannya warna apa?
Warna tulisannya apa? Sekali lagi, warna tulisannya? Siap? 1, 2, 3. Ya, itu contoh yang kayak nggak fokus ya. Sayangnya ya proyektornya sedang memudar. Nah, kasihnya ternyata yang positif banyak, negatifnya banyak. Bagaimana supaya kita baik-baik saja memakai teknologi? Maka kita harus menggunakan dengan bijak. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, dengarkan baik-baik nasihat dari orang tua dan guru. Kenapa? Ya, mungkin orang tua kalian, bapak ibu kalian melarang bermain game, bermain nonton film berlebihan. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman menganggap orang tua jahat. Kasihnya bapak saya itu, apa-apa nggak boleh, main game nggak boleh. Betul nggak? Ya, nah kasihnya ingin menunjukkan bahwa yang namanya orang tua itu nggak ada di dunia ini yang sengaja, maksudnya anakku aku jahati, nggak ada. Mereka semua pingin anaknya jadi baik, cuma mungkin ada yang caranya belum tepat. Kasihnya ingin menunjukkan ya. Yang pertama kita lihat dulu yang namanya seorang ibu. Ibu seperti apa sih? Kita lihat ya. ทุกคนมีเป้าหมายของชีวิตแต่เราลืมอะไรไปบ้างระหว่างทางสู่เป้าหมาย Ibunya main di tempat anaknya yang sudah kerja. ลืมกลับบ้าน โดนกินข้าว ลืมรดน้ำต้นไม้ ลืมเก็บบ้าน ลืมใส่ใจ Sudah bersih, dibersihin ibunya. ลืมดูแลตัวเอง ลืมเรื่องเก่าๆลืมเวลา ลืมความหวังของใครบางคน ลืมคนที่รักเราที่สุด Ya,
Oke. Coba di sini karakter ibu apa tuh? Ibu selamanya menganggap kalian anak-anak, bahkan sampai nanti sudah punya suami dan istri. Itulah ibu. Ibu itu ya seleweng, ngomel, bawel. Dia nggak boleh gini, dan. Tapi cintanya luar biasa. Pernah nggak seperti ini? Dek, pokoknya kalau nggak segera mandi, mama tinggal. Nggak pernah ditinggal. Ditungguin. Pernah nggak? Dek, kalau nanti mainannya nggak dirapikan, mama buang. Nah, dibuang. Itulah mama. Jadi kalau teman-teman nanti bisa dinasihati mama, dinasihati Umi, ibu, jawabnya Yami, selesai urusan. Walaupun kadang nggak dikerjakan. Misalnya, Dek diberes-beresnya, Yami sudah lega. Ya. Oke. Nah, bagaimana kasihnya bapak? Bapak itu sok jahil, sok cool, sok sibuk. Mau tahu karakter bapak seperti apa? Kita lihat bersama ya. Siapa bapak sebetulnya? How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. Ini kan main terus, bapaknya pulang kerja, anaknya main. Lagi nonton film, berita, diganti musik. The times we had. Tapi diam saja. Memang bapak jarang ngomong ya. How easy it is for us to forget how to love. How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. Nah, ini karakter bapak. Bapak itu ya jarang ngomong, nggak menyatakan rasa cintanya, sok diem, sok cool. Tapi coba, kalian kalau ada masalah yang menyelesaikan siapa? Bapak. Misalnya kalian ketangkap polisi, yang menyelesaikan bapak. Uang sekolah belum lunas, menyelesaikan bapak. Jadi bapak walaupun ya minta maaf, pendiam, tapi rasa cintanya juga sama seperti ibu. Nah, bagaimana jawabannya kalau kalian diperintah bapak? Beda dengan ibu. Kalau ibu kan, ya mi, ya ma. Kalau sama bapak, jawabannya siap. Dek, kalau dek, siap, kerjakan. Kalau bapak seperti itu ya. Jadi seperti kita sama raja.
Siapa lagi? Ya ibu. Contohnya ustazah dan ustaz. Ini kasih contoh. Ini kisah nyata ya. Ini kisah nyata, namanya Edwin. Nah Edwin ini dulu dia murid yang ya pandai-pandai saja gitu. Nah suatu ketika pas SMP bapaknya dibunuh sama ibunya dibunuh di apartemennya, sehingga dia menjadi yatim piatu. Nih tahun 97 ya Edwin. Nah, ini dia sekolah biasa saja. Nah ini bapak ibunya dibunuh di apartemennya, sehingga dia yatim piatu. Dia masih punya adik satu. Akhirnya apa? Dia kerja tiap hari. Ujung-ujungnya apa? Di sekolahan ngantuk. Akhirnya apa? Nilainya turun dan mau dikeluarkan dari sekolahan. Nilainya 00029. Tapi ada seorang guru yang baik banget, seperti Ustazah Siwi dan sebagainya ya. Dia mau membantu ikhlas tanpa dibayar. Nah, cari teman yang ikhlas, bukan melihat kekayaan kalian, bukan melihat karena kalian cantik atau ganteng, tapi yang ikhlas karena Allah. Nah, akhirnya dia nilainya mulai naik lagi. Tapi Edwin melanggar peraturan pemerintah menjual CD bajakan di pinggir jalan. Akhirnya ditangkap polisi. Nah ini dia jual CD bajakan, ditangkap sama Satpol PP ya. Akhirnya nggak bisa sekolah lagi. Nah siapa yang membela dia, yang membantu dia? Namanya Mrs. Chow, Ibu Chow ini. Di SMS terus, ayo Edwin kamu sekolah, jangan jadi pengangguran. Kamu bisa. Nah cari teman-teman seperti ini. Akhirnya dia mau sekolah lagi dan menjadi salah satu orang terkaya di negara ini. Nah, carilah teman-teman yang baik seperti ini, termasuk para ustaz dan ustazah. Ciri-ciri teman yang baik apa? Kalau dilihat mengingatkan kita pada Allah. Yang kedua, perkataannya baik dan benar. Yang ketiga, aktivitasnya mengingatkan kita pada Allah. Itu ya ciri-ciri teman yang baik. Selanjutnya, fokus ke cita-cita. Cita-citanya tadi apa? Masuk surga. Teman-teman mau jadi polisi boleh, jadi dokter boleh, jadi pedagang boleh, jadi guru boleh. Tujuan kita sama, yaitu masuk surga. Ikhlas, gak mengharapkan pujian dari orang lain. Ini contohnya ya. Contoh, walaupun dia beragama non-muslim, tapi ini menjadi contoh bahwa kita mengerjakan sesuatu itu bukan karena ustaz-ustazah, guru dan sebagainya. Walaupun dibohongi ya. Ini kan berbohong untuk sekolah. Dia berbuat baik tanpa pamrih. เขาจะได้อะไร Kasih pisang sama nenek-nenek.
ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จัก Nih, bunganya mulai bermekaran. ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Nah, ini fokus ke cita-cita ya. Jadi tetaplah jadi orang baik. คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุข Yang terakhir, produktif. Apa produktif? Gunakan teknologi untuk kegiatan yang positif. Nah, kasih contoh. Ini saya ambil dari teman kalian kelas 5. Ya, kelas 5. Dalam setahun dia dari kelas 4. Dalam setahun subscribernya udah 4.000. Teman kalian ini nanti dicari tahu ya siapa ya. Itu subscribernya udah 4.000 dan sudah dapat iklan, tapi nggak diambil, uangnya nggak diambil. Kenapa? Karena takutnya nanti uangnya dari sesuatu yang haram. Jadi dalam waktu 1 tahun channelnya dulu Nabisa ya, sekarang jadi Blaster. Tuh ini SDIT. Nanti cari tahu ya siapa ya. Mau tahu dia contoh video dia, kasih contoh ya. Dia ngajari teman-teman untuk menggambar. Ini hasil karyanya dia. Nanti dicari tahu ya. Ini anak SDIT loh. Salah satu gacatuber di Indonesia yang lumayan terkenal ya. Dan dia nggak mau mengaku. Jadi dia diwarnai nanti. Coba, jadi itu menggunakan digital, menggunakan tangan, tidak menggunakan pena tapi tangan dan teknologi. Jadi teman-teman gunakan teknologi ya. Misalkan teman-teman suka main game, ya bagaimana game itu bisa bermanfaat untuk orang lain misalnya. Di sini ada pornografinya loh ya, jangan deh seperti itu ya. Ya. Nanti cari tahu ya siapa dia ya. Oke. Baik, itu saja dedikasinya. Jadi ada 4 hal yang harus dilakukan. Dengarkan nasihat orang tua, cari teman yang baik, fokus ke cita-cita, dan gunakan teknologi dengan positif. Baik, begitu saja. Saudari, kita ke tanya jawab. Saya kembalikan ke cek. Halo. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo, baik. Yuk kita berikan takbir 3 kali ya. 3 kali untuk pemateri kita yang luar biasa pada hari ini, siap? Yuk, yang laki-laki coba posisinya dibetulkan lagi, dirapikan lagi. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab ya. Sudah? Yang laki-laki bisa dirapikan lagi? Sudah ya? Baik, takbir 3 kali. 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Sinyo Egi yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada hari ini. Intinya yang Ustaz tangkap ya, yang Ustaz tangkap pada seminar kali ini, utamanya untuk anak-anak ya.
sebagai pemakai gadget yang baik, ya, tidak perlu dipungkiri bahwa kita akan sangat dekat dengan gadget. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ya, mencari teman yang baik, terus mendengarkan nasihat orang tua, dan selalu berpikir positif. Tidak ngeyel ketika diberitahu oleh orang tua. Yang pasti jangan lupa tugas kalian di SDIT adalah belajar dan ngaji. Apa tugasnya di SDIT? Belajar dan ngaji. Baik, sekarang saatnya tanya jawab. Jadi untuk anak-anak yang mau menanyakan misal apa aja, tadi sepertinya Ustaz dengar loh, di bagian awal ini ada anak yang tadi punya video yang sudah ditampilkan oleh Kak Sinyo. Luar biasa ya Ustaz, takjub buat Ustaz aja belum bisa ya bikin channel YouTube. Ini ada yang sudah bikin anime, ada yang mau berdiri untuk memperkenalkan dirinya. Kami persilahkan. 1, 2. Malu ya, anaknya malu. Kita beri satu kali ya untuk dia ya. Yuk, 1, 2, 3. Allahu Akbar. Semoga nanti yang lain bisa terinspirasi ya. Baik, silakan ada yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Yuk, siapa yang mau bertanya? Gak usah malu-malu. Ada ide nggak? Nggak ada. Kan? Kemarin itu sebenarnya Ya, mungkin dipancing dulu sama moderator. Pertanyaannya dari Ustaz dulu. Generasi Z. Ya, generasi Z adalah generasi yang lahir tahun 96 sampai 2010. Jadi sejak kecil sudah kenal gadget. Itu namanya generasi Z. Kalau kasihnya ini generasi X. Ya. Jadi ada baby boomers, generasi baby boomers, generasi X, Y dan Z. Nah, teman-teman ini termasuk Z. Yang sejak kecil sudah kenal teknologi. Silakan maju ke depan. Ya, ini bedanya anak-anak di Indonesia sama di Eropa, Amerika, Jepang ya. Mereka kalau bertanya berebutan. Pak, tanya. Kalau di Indonesia, kenapa pada diam? Karena malu. Sebetulnya mau tanya tapi malu. Kenapa? Kalau ada yang salah dibully. Misalnya maju salah, nah, gitu kan, dibully. Jadi akhirnya jadi malu. Ya, ini ada dari Ahwat ya. Silahkan. Neneng. Neneng kelas 5B. Kalau misalnya lihat game terus lanjutannya kayak ayat-ayat Al-Quran terus kalau nggak ditonton katanya dapat dosa, itu sebaiknya ditonton. Kalau misalnya Ya, ini ada pertanyaan dari Kak Neneng dari kelas 5D. Iya, 5D, D. Ya. Kasihnya bagaimana kalau kita pas main game kemudian di situ ada ayat-ayat Al-Qur'an yang dalam tanda kutip dilecehkan gitu ya. Maksudnya ada ayat Al-Qur'annya gitu. Pokoknya kemudian dilanjutkan di situ, apakah kita lanjut atau kita berhenti? Gitu ya pertanyaannya. Baik. Jadi sebaiknya kalau kita melihat seperti itu sebaiknya dihentikan. Ya, dihentikan karena apa? Berarti kita mengikuti orang yang melecehkan dalam tanda kutip agama kita. Itu kalau memang sengaja, sengaja dibuat untuk melecehkan agama kita. Tapi
tidak tahu, misalnya orang itu tidak tahu bahwa itu bagian dari melecehkan agama, ya diberitahu. Misalnya kakak di komentarnya, di reply-nya, "Bang, seperti itu dong, itu kan melecehkan agama, itu nggak baik, nggak boleh." Beritahu. Kita melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan atau lisan atau minimal dalam hati tidak setuju. Seperti itu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kadang umat muslim cuma bisa memberi kritikan kenapa kita nggak menguasai teknologi. Coba bayangkan kita membuat game sendiri, misalkan game PUBG, game Mobile Legends, tapi tampilannya muslim gitu. Coba kita kalau main game PUBG, kan pertama kali kalau kita pilih karakternya mbak-mbak cuma pakai daleman doang gitu kan. Kalau pakai emas-emas juga daleman. Coba kalau misalkan ada nggak umat muslim yang membuat game sekeren PUBG, pas pertama kali sudah pakai jilbab, pakai cadar, pakai senjata yang keren atau panah gitu kan keren kan? Jadi kebanyakan umat muslim minta maaf, cuma bisa mengkritik tapi tidak memberi solusi. Betul nggak? Nah, mestinya tugas teman-teman, jadilah animator yang baik, jadilah pembuat game yang baik sesuai dengan syariat Islam, sehingga apa? Nanti anak cucu kalian menikmati game atau film yang sesuai dengan syariat Islam, gitu ya? Ya. Ya. Berarti beliau Pak Nenek dapat hadiah ya? Yang ini nggak dapat hadiah. Karena lewat tulisan, nggak berani maju. Kak Sinyo, kenapa kita harus menggunakan teknologi dengan positif? Ya, karena kita orang yang baik. Karena kita pengen masuk ke surganya Allah. Tentunya kita menggunakan teknologi itu ya digunakan untuk yang positif. Seperti itu, untuk yang bermanfaat. Ya, misalnya kita naudzubillah ya, pakai teknologi untuk nonton pornografi, ya tentunya kan sudah sayang mata kita, nambah dosa, kuotanya sayang, orang tua kita ikut berdosa karena menyediakan kuota, seperti itu kan. Tapi kalau untuk hal yang positif, bapak ibu kita dapat pahala, kita bermanfaat untuk umat, tadi tujuan kita masuk ke surganya. Jadi akan teknologi sekarang. Ya, ini coba Ustadz bertanya ya, mungkin wakil dari kalian. Jadi, bagaimana sih cara menggunakan sosmed yang baik untuk para generasi Z? Gitu. Tersebut. Ya, bagaimana kita menggunakan sosial media dengan baik? Pertama, kalau kita mau posting umum untuk hal yang umum, sebaiknya berupa karya, misalnya karya tulisan, video atau apa, atau quote, misalnya puisiku untuk ustadzah tersayang. Nah, itu karya. Nah, tapi bisa media sosial digunakan untuk chatting atau ngobrol secara grup atau pribadi. Nah, kasihnya apakah boleh saya akhwat ngobrol sama ikhwan? Boleh, tapi sesuai dengan batas-batas syariat Islam. Misalnya ngobrol tentang gimana nih PR-nya sudah dikerjakan belum? Sudah, boleh nggak aku diajarin? Tapi kalau sudah mengarah ke sayang kamu jadi milikku, itu berarti sudah melanggar syariat, gitu ya. Boleh gunakan media sosial, tapi dengan
sesuai dengan syariat. Ya, kalau sebaik berupa klik. Tapi kalau DM atau grup boleh cerita tentang pribadi. Hati-hati dengan gibah. Apa itu gibah? Gibah itu membicarakan keburukan orang lain. Ya, misalnya itu Mbak itu ya, apa bau keteknya bau keteknya apek banget, jangan ya. Ya, kalau ada teman-teman bau ketek diberitahu, Mbak minta maaf ya, kok kemarin saya lewat di sebelah kakak bau keteknya luar biasa, ini saya kasih hadiah supaya nggak bau ketek gitu ya. Baik, ya anak-anakku kelas 5 tadi sudah bertanya jawab ya. Jadi pada intinya sekedar mengingatkan anak-anak, bersosial media itu juga harus dengan positif ya. Membuat grup bertiga-tiga, berdua-dua gitu ya. Harus dalamnya itu tetap membicarakan hal-hal yang positif, bahasanya terjaga. Baik, sekali lagi karena sudah selesai saya tutup ya. Anak-anak bisa mohon tenang. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pembicara kita yang telah memaparkan materi yang memang sangat dekat dan kadang cukup bahaya untuk anak-anak ya. Tetapi kita berharap semoga nanti anak-anak meski dekat dengan gadget, tetapi anak-anak tetap bisa bersikap dan mengambil langkah yang positif. Tadi intinya apa? Jargon kita hari ini yaitu generasi Z, aku pandai menggunakan handphone. Jangan lupa, generasi Z itu yang pandai menggunakan handphone. Acara selanjutnya adalah penutup. Maka mari kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara dan moderator pada siang hari ini, pada pagi hari ini, memohon maaf tentunya bila selama memimpin acara memiliki banyak kesalahan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.